Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, serta apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Bersama saya, Reza Siregar. Polisi mengungkap motif Nanang Gimbal yang membunuh aktor laga Sandi Permana. Pelaku dendam dan sakit hati karena merasa direndahkan oleh korban yang sudah lama berkonflik dengannya. Motif pembunuhan terhadap aktor laga Sandi Permana terungkap. Di hari kejadian Minggu 12 Januari 2025, pelaku Nanang Irawan alias Gimbal sakit hati ketika Sandi melewati rumahnya dengan motor listrik. Sandi menatap Nanang dengan pandangan sinis dan meludah ke arah Nanang. Nanang yang sudah berkonflik lama dengan Sandi gelap mata, mengejar Sandi dan menganiayanya dengan pisau hingga tewas. Disebabkan karena pelaku ataupun tersangka sakit hati karena merasa direndahkan oleh korban dengan cara melihat ke arah tersangka secara sinis, kemudian korban meludah ke arah tersangka. Usai kejadian, Nanang kabur ke Karawang dan bersembunyi di sebuah rumah kosong di Dusun Poris, Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya. Ia pun ditangkap polisi pada Rabu 15 Januari 2025 saat makan roti di sebuah warung milik warga. Nanang pun sempat memotong rambutnya yang gimbal agar tidak dikenali. Sebelumnya, Sandi Permana ditemukan tewas bersimbah darah di dekat rumahnya di perumahan Cibarusajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sandi merupakan aktor yang berperan dalam sinetron Misteri Gunung Merapi atau lebih kenal dengan Mak Lampir. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah upaya pemadaman kebakaran yang melanda Glodok Plaza, tim damkar menemukan jasad korban yang terjebak kebakaran. Sebanyak 4 jasad telah ditemukan dan diperkirakan masih ada lagi korban yang terjebak. Kebakaran yang melanda Glodok Plaza di Jakarta Barat memakan korban jiwa. Tim pemadam kebakaran menemukan jasad sejumlah korban di lokasi kebakaran. Tim damkar juga telah temukan jasad 4 korban dan diperkirakan ada 9 jiwa lagi yang belum ditemukan. Tugas kesulitan melakukan penyisiran karena asap tebal dan hawa panas mencapai 200 derajat Celcius masih berada di dalam gedung, terutama di lantai 7, 8, dan 9. Tugas juga mewaspadai kerusakan parah bangunan yang mencapai 80%. Ya, untuk sampai pukul 00 ini kita upaya pemadaman, pendinginan, dan pencarian atau penyisiran korban, lapor korban tetap kita lakukan. Karena mendekati pukul 00 ini masih update terbaru ada 13 orang atau 13 jiwa yang dinyatakan belum diketemukan, namun yang 4 sudah kita temukan, yang 3 evakuasi, 1 belum. Jadi masih 9 jiwa lagi kemungkinan yang masih terjebak di dalam bangunan, demikian. Saya informasikan di lantai 7, 8, 9 semua atap kerangka yang terbuat dari baja itu semua runtuh. Jadi rata di lantai dasar. Jasad-jasad ini kita temukan, satu memang posisinya di tangga darurat dan mudah kita evakuasi, yang 2 juga mendekati akses jalan keluar, yang 1 ini posisinya di dalam office kantor gitu, jadi tertimpa oleh reruntuhan material dari baja gitu. Pak, kita membuat satu jenazah ini belum dievakuasi. Betul sekali, jadi kita untuk menuju ke lokasi itu perlu kita melakukan akses bukaan menuju ke sana. Jadi kita anggota pasukan pun akan kesulitan menuju ke lokasi itu karena memang 1, asap masih tebal, keduanya halangan rintangan dari material-material baja ini yang dari reruntuhan atap itu sangat sulit untuk kita menjangkau ke lokasi itu. Hingga saat ini penyebab kebakaran belum dapat dipastikan dan investigasi masih terus berlangsung. Informasi sementara menyebutkan kebakaran diduga berasal dari lantai 7 yang terdapat diskotik. Namun pihak pemadam belum dapat menembus area tersebut karena reruntuhan dan asap tebal.
Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Dan pemirsa, kita telah terhubung dengan Kasih-Ops Gulkarmat Jakarta Barat, Syarifuddin di lokasi kebakaran Glodok Plaza. Selamat pagi Pak Syarifuddin. Selamat pagi Pak. Ya Pak Syarifuddin, sudah ada berapa korban Pak yang telah dievakuasi hingga saat ini? Bagaimana Pak? Sudah ada berapa korban Pak yang telah dievakuasi hingga pagi ini? Ya, selamat pagi semua pemirsa. Ini kita sedang melakukan pendinginan, penuntasan kebakaran, sekaligus pencarian korban. Untuk sekarang upaya pencarian korban karena memang kondisi dan lokasi yang sangat luas, kemudian dengan spandek yang rubuh. Jadi itu agak sulit untuk kita mencari korban. Dan kemudian di lantai 9, tutup lantai 9 pun deknya sudah rubuh semua. Jadi itu kesulitan anggota untuk mencari pemadam. Untuk pendinginan sendiri hampir penuntasan, tapi masih ada asap di beberapa titik yang mungkin insya Allah hari ini bisa dituntaskan. Pak Syarifuddin, apa sebetulnya Pak kendala saat ingin mengevakuasi korban? Apakah Pak Syarifuddin dan juga tim ini sudah mengetahui titik-titik di mana saja korban berada? Untuk sementara korban yang kita temukan sudah 5. Sudah ada 5 Pak ya? Dan apakah identitas mereka sudah diketahui? Pak, untuk korban, sementara saya informasi untuk korban itu 5 orang yang setelah kita temukan. Sementara ada laporan lagi kemarin 1, jadi semua korban itu 14 orang. Jadi masih 9 orang yang dalam proses pencarian. Sementara kita akan mengerahkan rescue dari tim 5 wilayah untuk penuntasan pencarian. Diharapkan hari ini semua akan selesai pendinginan dan pencarian korban itu Pak. Baik, Pak Syarifuddin, di mana sajakah korban-korban ini ditemukan Pak? Apakah betul di lantai 7? Ya, untuk sementara kelima korban ini ditemukan di lantai 8 Pak. Karena memang lantai 9-nya sudah rubuh. Jadi lantai 9 dan 8 itu menyatu, daknya juga sudah tertutup. Jadi itu yang kesulitan teman-teman kita untuk pencarian korban serta pemadaman. Jadi perlu kita urai spandek yang menutupi gedung agar kita bisa cari satu persatu. Dan akses per kamar juga agak sulit kita masuk. Jadi itu kendala utama dalam pencarian korban, Pak. Area yang luas, bersekat-sekat, kemudian juga tumpukan dari atap atas yang rubuh. Jadi ini yang kesulitan anggota. Itu Pak, begitu Pak. Jadi tetap akhirnya kita putusan untuk mengerahkan arahan dari Pak Walinas untuk mengerahkan 5 wilayah rescue untuk pencarian korban agar hari ini selesai. Baik. Pak Syarifuddin, kemarin kita mendapatkan informasi bahwa penyebab kebakaran ini berasal dari salah satu ruangan yang berada di lantai 7. Apakah dapat dikonfirmasi hal tersebut, Pak? Untuk kebakaran awal ini kita sedang mendatangkan tim investigasi biar mengetahui seperti apa sumber. Nanti yang berkenan untuk ini adalah pihak dari Puslapor. Namun dari kita awal laporan dari anggota itu dari lantai 7 dan 8. Jadi lantai 7 dan 8 kita datang sudah terbakar, itu awal-awal api dari sana, kemudian menyebar terus, langsung menyebar ke seluruh area di lantai 8 dan lantai 7 serta lantai 9. Kemudian terakhir lantai 9-nya daknya rubuh. Itu yang menyulitkan. Jadi masih dalam untuk proses awal penyebabnya nanti dari tim investigasi dan puslapor. Untuk sementara awal dari lapor kebakaran itu dari lantai 7 dan 8.
Baik, pertanyaan terakhir Pak Syarifuddin, apakah ataupun sudah ada berapa orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini? Untuk saat ini dari awal kebakaran itu kita di hari kedua mendapat laporan 5 orang, kemudian di siangnya kita dapat laporan lagi 7 orang, dan terakhir kita mendapat laporan sampai hari ini 14 orang, Pak. 14 orang yang melapor, 14 orang yang korban dari 6 orang yang melapor, mengakukan teman dan keluarga, sahabat. Baik, terima kasih Pak Syarifuddin, Kasih Ops Gul Karamat Jakarta Barat atas laporannya terhadap kami di lapor polisi. Selamat pagi Pak, salam sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lapor Polisi, pemirsa. Seorang wanita dibunuh pacarnya sendiri di sebuah hotel bintang 5 di Tunjungan, Surabaya. Pelaku cemburu, korban masih sering berkomunikasi dengan mantannya dan menolak diajak menikah. Seorang wanita berusia 25 tahun berinisial MA warga Lumajang, Jawa Timur ditemukan tewas di sebuah kamar hotel bintang 5 di Jalan Tunjungan, Surabaya. Korban dibunuh oleh pacarnya dengan cara dicekik. Polisi yang datang langsung melakukan olah TKP. Pelaku tega membunuh pacarnya karena tidak mau diajak menikah lantaran korban masih sering berkomunikasi dengan mantan pacarnya. Usai membunuh korban, pelaku menyerahkan diri ke polisi dan diamankan di Polsek Genteng, Surabaya. Seiring berjalannya waktu, hubungannya makin serius, sempat mau menikah di bulan Desember kemarin, tapi ternyata batal. Alasannya adalah karena korban masih menjalin komunikasi dengan mantannya. Nah, akhirnya batal. Kemudian malam hari ini tadi, dini hari, pelaku mengajak korban untuk datang ke Surabaya, diajak ketemu. Nah, pada saat itu posisi korban ada di Malang. Akhirnya korban naik kereta, turun di stasiun Gubeng, dijemput oleh pelaku, kemudian diajak check-in di hotel. Nah, setelah itu dalam kamar hotel, dia terjadi cekcok, situasi memanas. Nah, akhirnya pelaku gelap mata, terus kemudian melakukan pembunuhan dengan cara mencekik. Saat ini jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya untuk diotopsi. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Kompol Grandika Indra Waspada, Kapolsek Genteng, Surabaya. Selamat pagi, Pak Grandika. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Grandika, boleh diberitahukan kepada kami, Pak, sebetulnya seperti apa kronologi penemuan jasad korban ini? Jadi kronologinya itu pada tanggal 16 Januari ya, kemarin hari Kamis dini hari, itu si pelaku menyerahkan diri. Awalnya ke Polsek Tegalsari, kemudian setelah TKP-nya di Polsek Genteng, baru kami dari Polsek Genteng datang. Nah, kronologinya itu berawal dari pelaku check-in di hotel, kemudian mengajak korban untuk ikut bergabung di situ. Korban datang dari Malang dengan kereta, dijemput di stasiun Gubeng, kemudian diajak ke dalam hotel. Nah, kemudian di dalam hotel ini terjadilah cekcok. Nah, setelah cekcok, pelaku gelap mata kemudian mencekik korban dari belakang. Nah, setelah korban tidak sadarkan diri, ditunggu sampai subuh, tidak sadarkan diri, akhirnya pelaku menyerahkan diri. Seperti itu, Mas. Baik, Pak Grandika, apakah motif pembunuhan ini sudah diketahui? Apakah betul karena korban ini menolak untuk diajak menikah dan juga masih berhubungan dengan mantannya? Jadi ceritanya itu di bulan Desember kemarin itu sudah mau menikah, kemudian tidak jadi karena informasi dari pelaku ini korban masih berhubungan dengan mantannya. Nah, kemudian kejadian ini kan di bulan Januari, jadi setelah kejadian itu. Baik, sudah berapa lama korban dan pelaku ini menjalin hubungan, Pak? Pengakuan awalnya mulai dari Juli 2024. Baik, dari bulan Juli 2024 itu artinya masih
kira-kira 6 hingga 7 bulan. Lalu apakah saat pelaku menyerahkan diri ini langsung ditahan, Pak? Oh iya, begitu menyerahkan diri langsung kami amankan, kemudian kami proses selanjutnya. Berarti tidak ada alat yang digunakan untuk membunuh korban, Pak ya? Kalau dari TKP sementara belum ditemukan alat-alat. Baik. Kemudian siapa Pak yang pertama kali akhirnya menemukan korban? Apakah saat pelaku ini menyerahkan diri dan memberitahukan kepada polisi, polisi langsung menggerebek ke tempat pembunuhan atau seperti apa? Iya, jadi setelah pelaku menyerahkan diri, kemudian kami tangani, kemudian kami cek di TKP, dan ternyata betul memang ada korban di sana. Baik, Pak Grandika, apa kemudian ancaman hukuman bagi pelaku, Pak? Ini kita sangkakan, sampai saat ini kita sangkakan dengan pasal 338 ya, itu tentang pembunuhan. Baik, Pak Grandika, terakhir Pak, apakah saat ini korban sudah dimakamkan? Kemarin korban kami otopsi dulu, jadi seharian kemarin full kami otopsi, nanti kalau memang sudah selesai semua, nanti akan kami serahkan kepada keluarganya. Baik, terima kasih Kompol Grandika Indra Waspada, Kapolsek Genteng, Surabaya atas waktunya terhadap kami di Lapor Polisi. Selamat pagi, Pak. Selamat sehat. Seorang selebgram asal Jakarta berinisial S diperkosa oleh warga asal Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali. Korban diperkosa saat sedang melakukan endorse di sebuah villa di kawasan Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali. Korban berinisial S ini datang ke sebuah villa di Buleleng bersama seorang warga negara asing yang merupakan pacar korban untuk melakukan endorse sebuah villa. Korban mengunjungi air terjun Labuan Kebo yang berada di dekat lokasi villa tersebut untuk melakukan swafoto. Ketika itu korban bertemu dengan pelaku yang merupakan warga lokal berinisial GD 17 tahun saat sedang memancing. Korban pun meminta GD untuk mengambilkan foto dirinya dengan HP milik korban sendiri. Usai beberapa foto diambil, pelaku meminta korban untuk berbalik badan agar bisa difoto dengan pose berbeda. Setelah itu pelaku kemudian membekap korban dari belakang dan memaksa korban untuk bersetubuh dengan nada ancaman. Untuk pelaku saat ini karena dia di bawah umur sudah dititipkan di Polres Buleleng. Untuk korban sendiri? Untuk korban karena korban saat ini masih ada tekanan trauma, kemudian terkait korban kesini bersama pacarnya WNA dan saat ini masih ada di seputaran Bali. Korban disetubuh di areal sungai tersebut dengan mengancam akan membunuh korban jika berontak. Kondisi korban saat ini masih dalam pendampingan, sedangkan pelaku yang masih di bawah umur saat ini dititipkan di Mapores Buleleng. Dari Buleleng, Bali, Pande Wisma Ainis melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lapor Polisi, pemirsa. Seorang guru membentak dan menantang muridnya di dalam kelas di Lampung. Aksi guru bak preman jalanan tersebut rupanya hanya dipicu masalah bangku kelas yang kurang rapi. Nanti saya mau ngejek kamu terus cie-cie juga. Kalian ini setara, kalian ini manusia. Video amatir merekam aksi arogan seorang guru yang menantang siswa di dalam kelas di Tulang Bawang, Lampung. Ia bahkan melepas bajunya dan membentak seorang siswa di depan siswa lainnya. Aksi tak terpuji bak preman jalanan ini terjadi karena guru terpancing emosi akibat bangku kelas yang kurang rapi. Menurut pihak sekolah, aksi itu merupakan upaya untuk mendisiplinkan siswa. Ingin mendisiplinkan siswa. Tujuannya adalah mendisiplinkan siswa karena waktu itu dalam keadaan semester mereka berurutan duduk jejer, itu kebetulan dekat dengan cewek ya, salah satu siswa cewek. Hanya kebetulan entah kenapa agak renggang, sehingga guru itu menyarankan bahwa lebih baik duduk secara berurutan biar tidak mengganggu tempat yang lain. Atas kejadian tersebut, saat ini oknum guru yang berstatus guru honorer di sekolah tersebut telah mengundurkan diri dari sekolah dan kasus ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, IDS melaporkan. Satres Narkoba Polres Batu menangkap seorang sarjana pertanian yang memanfaatkan keahliannya untuk budidaya tanaman ganja. Sejak 2019 lalu, pelaku sudah berkali-kali panen dan menjual daun ganja kering.
Berbekal keahliannya dalam ilmu pertanian selama kuliah, seorang pemuda Kabupaten Malang, Jawa Timur membudidayakan puluhan batang tanaman ganja di rumahnya. Pengungkapan kasus tanaman ganja ini berawal dari penangkapan salah satu tersangka penyalahgunaan narkotika jenis ganja kering di Jalan Pendem, Kota Batu. Dari penangkapan tersebut muncul nama tersangka lain yakni ANW yang merupakan pengedar ganja. Tidak mendatangkan dari mana-mana, ANW justru menanam sendiri. Dari rumah ANW, polisi menemukan 62 batang tanaman ganja berbagai ukuran. Tanaman ganja tersebut ditanam di lantai 3 rumahnya sehingga keberadaan tanaman tersebut tidak diketahui oleh masyarakat sekitar. Pelaku mulai menanam ganja sejak 2019 dan sudah panen berkali-kali. Kita mengamankan 2 tersangka atas nama inisial RS dan MRR. Dan kita menemukan barang bukti berupa 1 poket narkotika jenis ganja kering dengan berat 3,42. Selain menangkap pengguna dan pengedar ganja, Satres Narkoba Polres Batu juga menangkap pengedar pil double L dengan barang bukti puluhan ribu pil double L dan 45,11 gram sabu. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus kekerasan seksual terhadap anak kembali terjadi di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kali ini sebanyak 8 orang pelajar laki-laki yang tinggal di salah satu pondok pesantren dicabuli oleh kakak kelasnya sendiri. Atas perbuatan yang telah dilakukan, oknum kakak kelas yang dipercaya oleh pihak sekolah sebagai pengawas adik kelas tersebut kini terpaksa harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Pelaku yang kini sudah resmi bersatu sebagai tersangka secara jujur juga telah mengakui perbuatannya terhadap 8 orang adik kelasnya. Kasus ini terungkap setelah seorang korban melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada orang tuanya, hingga langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Kota Waringin Timur. Hingga sekarang sudah ada sebanyak 9 orang yang diperiksa pihak Satreskrim Polres Kota Waringin Timur terkait kasus pencabulan ini. Perbuatan cabul ini sendiri dilakukan pelaku sejak bulan Oktober 2024 lalu. Dari modusnya sedikit ada paksaan atau intimidasi dan juga terhadap korban dilakukan rayuan ya, rayu dapat melakukan asusila. Kasus asusila yang melibatkan anak ini masih terus dikembangkan oleh penyidik untuk mencari tahu apakah masih ada kemungkinan ada santri lain yang turut menjadi korban. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Tidak memiliki izin berjualan miras, sejumlah warung kelontong dan kafe dirazia aparat Satpol PP Kota Bogor, Jawa Barat. Hasilnya petugas menyita ratusan botol minuman keras ilegal berbagai merek yang dijual bebas. Kalau enggak, kalau Bapak kita bawa ke pengadilan. Jangan disita dulu barang saya, disita nggak dibawa ke pengadilan. Abang ini bolong, Abang kita segel aja. Palsu, udah puluhan di Kota Bogor. Yang urus siapa saya tanya? Loh, yang urus. Bukan, yang buat ini siapa? Abang urus lewat siapa? Saya tanya nggak? Ini aja sikannya Pak. Ini kan ada barcode ini. Makanya kami keluarkan ini. Ini kami apa nih? Kami scan barcode nih Bang ya. Kami pencet. Ya kalau yang asli dia muncul Bang. Langsung muncul kalau yang asli. Bodong itu Bang. Muncul izinnya langsung. Abang aduh. Yang kayak gitu lah. Kenapa selama ini saya berjualan Pak? Abang jangan kayak gitu sama kami. Dulu abang kami keluarkan barang kami kantor kami, ya kan? Kami keluarkan. Dulu kami keluarkan. Enggak. Abang datang, abang kasih lihat ini semua. Enggak dikeluarkan. Barang saya nggak dikasih sampai sekarang. Yang mana yang nggak dikeluarkan? Dan yang Satpol PP kan? Yang mana yang nggak dikeluarkan? Yang datang Pak Wali. Kami keluarkan semua. Nggak ada Pak. Ini orang dia ambil kok. Sampai siapa yang ngambil? Orang ini keluar. Tidak, nggak ada. Itu. Sampai saya minta berapa kali saya datang. Ketemu bawa siapa? aja Pak ke pengadilan. Sama kepala Satpol PP dulu. Saya kepala saya. Dari dulu saya terus. Kalau saya dulu saya terus. Saya udah 10 tahun. Saya udah 10 tahun. Adu mulut antara penjual miras dengan Kasatpol PP Kota Bogor mewarnai razia minuman keras di warung kelontong di Jalan Ahmad Yani, Kota Bogor, Jawa Barat. Penjual menolak miras yang dijualnya disita karena merasa memiliki izin berjualan minuman beralkohol golongan B dan C. Dalam razia tersebut, petugas langsung menyita ratusan botol minuman keras ilegal berbagai merek dari warung kelontong dan juga kafe. Hasil ini terbukti usai diperiksa scan barcode, namun ternyata izin usahanya palsu, sehingga tidak memiliki izin resmi berjualan minuman beralkohol yang selama ini dijual bebas.
melakukan kegiatan penertiban minuman beralkohol yang tidak berizin ya dari beberapa titik di wilayah Kota Bogor. Kemudian yang kita dapatkan sekitar kurang lebih 250 botol. Jadi untuk minuman-minuman yang golongan A, B, dan C yang tidak berizin di Kota Bogor ini kita amankan dan akan kita musnahkan. Sasarannya Pak tadi Pak? Tadi sasarannya di penjual-penjual kios-kios di seputaran alun-alun, kemudian Paledang, Pajasan, dan terakhir di tempat kafe yang memang punya izin golongan A, tapi ternyata masih terdapat golongan B yang dijual, yang kita amankan sekitar 5 botol. Razia terhadap para penjual miras tak berizin ini sendiri akan terus dilakukan sebagai upaya mencegah aksi tawuran dan tindak kejahatan di Kota Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lapor Polisi, dan kini saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke lapor polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah daerah. Dan kini kita lihat pemirsa, laporan pertama dari @nirmala CNTK 6690. Lapor Pak Polisi, mohon ditertibkan jukir liar di sekitaran wisata Kebun Teh Sidamanik, Sumatera Utara, karena meminta uang parkir dengan memaksa dan membuat pengunjung tidak nyaman. Dan berikutnya kita lihat pemirsa laporan yang kedua. Ini dari @amranibra_77xx. Lapor Pak Polisi, di underpass Tambun Bekasi sering dan banyak sekali pengendara motor yang melawan arus, membuat pengendara motor lainnya resah dan terkait keselamatan. Mohon ditertibkan Pak. Dan laporan yang terakhir pemirsa, ini dari @andiarsan70x. Lapor Pak Polisi, di Jalan Raya Pondok Gede sering terjadi tawuran remaja menggunakan senjata tajam. Mohon ditertibkan Pak, karena mengganggu pengguna jalan. Dan itu dia tadi pemirsa laporan dari masyarakat mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan Anda juga bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara dengan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda. Dan kini kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Pencurian dengan modus geser tas menghebohkan akademika Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat. Pelaku terekam kamera pengawas melancarkan aksinya di kantin kampus hingga videonya viral di media sosial. Kamera CCTV merekam aksi seorang pria mencuri tas dengan sasaran pelanggan yang tengah asik berbincang di kantin FMIPA Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Dengan menggunakan kaki, pelaku berusaha menarik tas korban yang diletakkan di lantai. Tak butuh waktu lama, tas korban pun berpindah tangan. Pelaku kemudian dengan santai kabur sambil menutupi tas curian dengan sweater agar tidak dicurigai. Sadar tasnya hilang, korban sempat bertanya kepada petugas kebersihan kantin. Korban baru sadar kalau tasnya telah raib digasak maling. Sementara di dalam tas berisi laptop, tablet, dompet, dan buku termasuk arsip kemahasiswaan. Awalnya saya lagi duduk, nggak lama mahasiswa 4 orang di situ, cewek cowok. Lagi itu kaki main bang, nggak lama udah kejadian di situ. Ya mudah-mudahan sih pelaku itu ketangkep. Kasus pencurian dengan modus serupa kerap terjadi termasuk di lingkungan kampus. Pelaku biasanya mengincar korban yang lengah dan meletakkan tasnya di sembarang tempat. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara saat penggerebekan otak perampokan nasabah bank di Jember, Jawa Timur. Pelaku merampok uang nasabah bank sebesar 400 juta rupiah saat mobil korban ditinggal di pinggir jalan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Cuplikan program dan berita iNews dapat Anda saksikan juga di YouTube @official iNews. Saya Reza Siregar pamit, lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa. Penangkapan Yudi alias Komes, otak perampokan nasabah bank di Jember yang telah buron selama setahun berjalan dramatis. Jajaran Polres Jember terpaksa beri tembakan peringatan ke udara saat menangkap pelaku yang mencoba kabur ke lantai atas rumahnya di Serang, Banten.
Meski demikian, polisi dapat mengejarnya hingga akhirnya dapat tertangkap. Diam. Udah, aman. Pelaku kemudian dibawa ke Jember untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku merupakan otak perampokan jaringan antar provinsi. Aksi terakhirnya di kawasan Kecamatan Balung, Jember, dengan merampok uang nasabah bank saat mobil korban ditinggal di pinggir jalan. Dengan leluasa, pelaku bersama 3 pelaku lain mengambil uang sebesar 400 juta rupiah di dalam mobil kemudian kabur. Dari 4 orang pelaku, 3 orang sudah menjalani hukuman di lapas. Dan yang saat ini kita tangkap adalah otak pelaku, yaitu saudara Yudi alias Komes, di mana para pelaku ini semua adalah jaringan antar provinsi. Polisi terus melakukan pengembangan dari kemungkinan adanya pelaku lain. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, iNews melaporkan.